langkah pertama dibangun oleh Nabi ketika sampai ke Madinah adalah masjid. Salah satu bentuk suksesnya masjid yang dicontohkan oleh Nabi dalam membangun insan adalah ada seorang namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal seorang penjenayah. Penjenayah ini kriminal yang ditangkap dan diserahkan kepada baginda Rasulullah. Seorang bukan beriman. Maka Nabi mengatakan ikat di masjid. Kita mungkin akan tertanya-tanya bagaimana orang ini tidak beriman suruh diikat oleh Nabi di dalam masjid. Kita tidak ingin berbicara tentang hukum fiqh bagaimana orang bukan beriman masuk ke dalam masjid, karena ini sangat terperinci dijelaskan oleh ulama. Tetapi yang ingin saya tekankan motif Nabi. Kenapa Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat Sumamah di masjid, diikat oleh sahabat, dan setiap kali Nabi lewat di hadapan Sumamah, Nabi tanya kepada Sumamah, maukah kamu masuk Islam, beriman kepada Allah dan juga Rasulnya? Katanya, ini tatatul gadambin, kalau kamu nak bunuh saya memang layak untuk dibunuh karena perbuatan jenayah yang dilakukan. Kalau kamu ingin maafkan saya tanpa menuntut apa-apa daripada saya. Kalau kamu mahu tebusan, saya orang kaya yang saya mampu tebus diri saya sendiri. Untuk masuk Islam, tidak. Nabi tinggalkan. Nabi sholat. Keesokan harinya ditanya lagi, mahukah kamu masuk Islam? Dijawab dengan jawaban yang sama sampai 3 kali. Sampai kali yang ketiga Nabi mengatakan kepada sahabat, lepaskan ikatan Sumamah. Sahabat terperanjat dan terkejut. Apa hikmah? Nabi justru membebaskan, bukan menghukum seorang kriminal. Supaya kita belajar bahwa kriminal pun juga manusia. Kriminal pun juga insan yang berhak untuk mendapatkan siraman rohani yang masuk ke dalam hatinya, seperti mana orang-orang yang bukan kriminal juga. Bukankah dia juga manusia yang perlu hidayah? Maka baginda Rasulullah mengatakan, lepaskan ikatan Sumamah. Maka sahabat pun dengan kehairanan membuka ikatan Sumamah. Maka Sumamah keluar daripada masjid, membersihkan dirinya, kembali lagi masuk ke dalam masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Beriman kepada baginda Rasulullah. Kenapa dia beriman setelah dibebaskan? Sementara dia ditawarkan sebelumnya untuk beriman, namun dia menolak. Katanya, kalau saya beriman saat saya diikat, orang akan mengatakan kepada saya beriman karena untuk mendapatkan kebebasan. Tetapi saya beriman karena saya memang yakin dengan kebenarannya. Dari mana Sumamah boleh yakin 3 kali ditawarkan oleh Nabi enggan untuk beriman? Ternyata setiap kali Nabi itu masuk ke dalam masjid, membaca Quran di dalam salatnya, maghrib, isya dan subuh, suaranya keras, Sumamah dengar. Ketika Nabi mengajar di masjid, Sumamah dengar. Nabi ceramahnya kepada para sahabat, Sumamah ada di masjid, kan dengar juga. Hidayah sampai kepada Sumamah saat Nabi menyampaikan ajaran Islamnya kepada sahabat. Di situ kita memahami betapa pentingnya berdakwah dan memainkan peranan melalui masjid untuk menyampaikan hidayah kepada orang lain. Demikian fungsi masjid. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada 3 lagi yang ingin saya sampaikan bagaimana Nabi ini membangun bangsa. Tapi kertas sudah sampai kepada saya, jadi saya tak boleh jelaskan dan explain satu demi satu, tapi saya bagi poinnya yang dilakukan oleh Nabi untuk membangun bangsa. Yang pertama, membangun masjid dan memanfaatkan semaksimal mungkin dalam pendidikan dan juga dakwah, serta menjadi tempat yang aman bagi seluruh manusia. Yang kedua, membangun jati diri umat ini dengan ikatan persaudaraan dan kasih sayang, seperti mana Nabi jalin kasih sayang dan persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Yang ketiga adalah membuat piagam Madinah
di mana baginda Rasulullah menjalin hubungan baik hatta dengan masyarakat bukan Islam yang ada ketika itu di sekeliling Madinah untuk menjaga kestabilan bersama, kerukunan bersama, keharmonian bersama. Saya yakin tidak seorang pun hidup berjiran untuk merasa terganggu satu dengan yang lain tanpa melihat agama dan apa latar belakangnya. Semua menginginkan aman dan damai dalam hidup. Maka yang dilakukan oleh Nabi membuat piagam Madinah, yaitu perjanjian supaya menjaga kestabilan, keharmonian, kemesraan sekeliling sejagat antara Madinah dan sekelilingnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Nabi membangun pasar sebagai tulang belakang suatu negara, di mana ekonomi adalah memainkan peranan penting untuk menjaga keharmonian dan juga kestabilan. Inilah beberapa langkah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat kepada kita semua dan kita dapat mencontohi langkah Nabi SAW. Bangunlah satu negara di dalam diri sendiri, bangunlah satu bangsa dimulai dengan tindakan dan akhlak kita dengan berinteraksi dengan orang lain. Jadikanlah akhlak Nabi itu adalah tercermin pada perbuatan kita. Mudah-mudahan majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.